Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Atia Oktavia, mahasiswa PG PAUD STKIP Muhammadiyah Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang perkembangan anak usia dini untuk memenuhi tugas UTS semester 1 dengan dosen pengampu Bunda Rina Suryati MPD. Semoga dengan apa yang saya sampaikan bisa berguna untuk kita semua. Baiklah, mari kita mulai saja penyampaian materinya. Perkembangan anak usia dini. Masa usia dini merupakan periode penting yang perlu mendapatkan penanganan sebaik mungkin. Beberapa ahli berpendapat bahwa anak usia dini merupakan masa perkembangan yang sangat pesat dan fundamental bagi kehidupan mereka selanjutnya. Anak memiliki dunia dan karakteristik tersendiri, sangat jauh berbeda dengan dunia dan karakteristik orang dewasa. Anak sangat aktif, dinamis, antusias, dan hampir selalu ingin tahu apa yang dilihat dan didengarnya. Anak juga seolah tidak pernah lelah untuk belajar. Maka dari itu, pada masa usia dini sangat penting untuk memberikan rangsangan dan stimulasi yang tepat terhadap anak sehingga dapat mengoptimalkan aspek-aspek perkembangan yang ada pada anak. Adapun aspek-aspek tersebut adalah yang pertama, aspek perkembangan nilai moral dan agama. Aspek ini berkaitan dengan kemampuan untuk mengenal agama yang dianut, mengerjakan ibadah, berlaku jujur, penolong, saling menghormati, dan menjaga kebersihan diri sendiri dan juga lingkungan, serta dapat menghormati dan toleransi terhadap agama lain. Yang kedua ada aspek perkembangan pribadi, sosial, dan emosional. Aspek tersebut sangat penting bagi semua anak usia dini agar mereka dapat mencapai semua aspek kehidupan mereka. Di mana aspek tersebut meliputi kesadaran diri, terdiri atas memperlihatkan kemampuan diri sendiri, mengenal perasaan diri, dan dapat mengendalikan diri, serta mampu menyesuaikan diri dengan orang lain. Yang kedua, ada rasa tanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain, mencakup kemampuan mengetahui akan hak-haknya, mentaati aturan, mengukur diri sendiri, dan dapat bertanggung jawab atas perilaku untuk dirinya dan orang lain. Yang ketiga ada perilaku prososial, mencakup kemampuan bermain dengan teman sebaya, memakai perasaan, merespon, dapat berbagi, serta menghargai hak dan pendapat orang lain. Perkembangan selanjutnya yaitu aspek perkembangan bahasa. Bahasa merupakan sarana komunikasi dengan orang lain. Melalui bahasa, seseorang dapat menyatakan pikirannya dan perasaannya, baik dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, dan juga gerak. Pada usia 0 sampai 1 tahun, selaput otak untuk pendengaran membentuk kata-kata mulai saling berhubungan. Untuk usia 2 tahun, anak sudah banyak mendengar kata-kata atau memiliki kosakata yang lebih luas. Pada usia 3 tahun, bahasa
bahasa anak mulai menjadi bahasa orang dewasa. Ia sudah dapat mengungkapkan dan mengetahui perbedaan antara saya, kamu, dan juga kita. Nah, pada usia 4 sampai 6 tahun, kemampuan bahasa anak akan berkembang sejalan dengan rasa ingin tahu serta sikap antusias yang tinggi, sehingga akan timbul pertanyaan-pertanyaan dari anak dengan kemampuan bahasanya. Pada usia ini, mereka juga sudah dapat menjelaskan arti kata-kata yang sederhana, juga dapat mengetahui lawan kata. Yang keempat, ada perkembangan aspek kognitif. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan perkembangan cara berpikir individu dan kompleksitas perubahannya melalui perkembangan neurologis dan perkembangan lingkungan. Adapun tahapan-tahapan perkembangan kognitif antara lain, yang pertama ada tahap sensori, terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Nah, di mana terjadinya decentralization, yaitu pada usia ini bayi tidak dapat memisahkan diri dengan lingkungannya. Yang kedua, ada tahap praoperasional, terjadi pada usia 2 sampai 7 tahun. Cara berpikir anak pada tingkat ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Ciri-cirinya adalah yang pertama, transduktif reasoning, yaitu cara berpikir yang bukan induktif, deduktif, tapi tidak logis. Yang kedua, ada ketidakjelasan hubungan sebab akibat. Yang ketiga, ada animisme, di mana anak menganggap bahwa semua benda hidup seperti dirinya. Yang keempat, ada artificialisme. Anak mengukur segala sesuatu di lingkungannya memiliki jiwa seperti dirinya. Yang kelima, ada perceptually born, yaitu anak-anak menilai berdasarkan apa yang dilihat dan didengar olehnya. Yang keenam, ada mental eksperimen, yaitu anak-anak mencoba melakukan segala sesuatu untuk menemukan jawabannya. Yang keenam, ada centration, yaitu memusatkan perhatian pada sesuatu yang dianggap menarik. Yang keenam, ada egosentrisme, yaitu anak-anak melihat dunia dan lingkungannya menurut kehendaknya sendiri. Nah, tahap selanjutnya ada tahap operasi konkret, terjadi pada anak usia 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini, anak dapat berpikir logis dan mengenai segala sesuatu peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Tahap selanjutnya ada tahap operasi formal, terjadi pada usia 11 sampai dewasa. Nah, pada fase ini juga disebut dengan fase remaja, dengan anak sudah mulai berpikir lebih logis, abstrak, dan lebih idealistik. Nah, perkembangan aspek selanjutnya yaitu aspek perkembangan motorik. Aspek perkembangan motorik dibagi menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar adalah perkembangan keterampilan yang melibatkan gerakan otot-otot besar dan memberikan kemampuan manusia untuk mengkoordinasikan bagian organ tubuh untuk melakukan gerakan besar. Contohnya adalah berdiri,
berlari, menaiki tangga, menjaga keseimbangan badan, dan juga dapat menendang bola. Yang kedua ada motorik halus. Nah, motorik halus adalah perkembangan yang berfokus pada otot-otot jari tangan, kaki, dan juga mata. Nah, perkembangan motorik ini memberikan kemampuan manusia untuk mengkoordinasikan berbagai organ tubuh dan melakukan gerakan yang kecil dan mendetail. Contohnya seperti menulis, mewarnai, menggambar, memotong benda, serta memasang dan mencopot kancing pada pakaian. Yang keenam, yang terakhir adalah aspek seni. Aspek seni meliputi kemampuan mengeksploitasi atau mengeksplorasi dan mengekspresikan diri, berimajinasi dengan gerakan, musik, drama, dan beragam seni lainnya, serta mampu mengapresiasikan karya seni berupa gerak, tari, serta drama. Sekian pembahasan atau penyampaian materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga penyampaian materi ini dapat berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya.